Yesus atau yang dibuat Yesus. Jadi Yohanes 4:54, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Ya, mari kita berdoa. Kami percaya bahwa waktu terus menyatakan kebenaran. Sampai hari ini Tuhan, bahwa tanda keilahian, ketuhanan, kealahan dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, Yesus dari Nazaret, yang adalah manusia yang lahir di Bethlehem. Dan kami percaya bahwa kami sudah mendengarkan, kami sudah mengimani, kami sudah percaya bahwa dengan iman yang berasal daripada kekuatan Roh Tuhan, yang sudah dilahirbarukan di dalam satu anugerah yang begitu besar, dan diberikan kepada kami dengan cuma-cuma, maka kami bisa mengerti, kami bisa menanggapi, kami bisa mengolah dalam pikiran dan hati kami, sehingga cerita tentang 7 tanda yang diperbuat oleh anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus adalah 7 tanda sempurna menyatakan keilahian, bahwa Dia adalah Tuhan Allah sendiri. Tuhan, tidak ada satu manusia yang bisa melakukan hal ini, karena semua tanda itu Engkau lakukan dengan langsung dan tanpa berproses yang panjang, dan langsung sembuh secara tuntas, dan tidak ada lagi setengah-setengah. Kami sungguh melihat bahwa hanya satu manusia yang bisa lakukan ini, dan hanya Tuhan yang bisa melakukan ini. Dan Yesuslah yang dinyatakan, dituliskan, dan menjadi fokus dari Injil Yohanes dan seluruh isi kitab suci, bahwa iman tanpa melihat pada Kristus adalah kesia-siaan. Walaupun kami bisa menerima mujizat, kami bisa mengerti iman, tapi kalau kami tidak menaati apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang menjadi jalan hidup yang sungguh-sungguh menjadi jalan kami, maka seluruh apa yang kami miliki, iman kami yang sempurna pun, tanpa kasih kepada Tuhan itu sia-sia semua. Tuhan, bawalah supaya iman kami hidup, iman kami sungguh-sungguh menjadi iman yang membuahkan satu karya dan wujud yang nyata di dalam kesetiaan kami mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami siap untuk mendengarkan, dan kami mohon Roh Tuhan menolong kami dalam seluruh kelemahan-kelemahan, baik ini alat-alat yang ada, baik pertemuan kami yang serba terbatas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, saya akan memberitahukan seperti biasanya, nanti kalau ada sesuatu yang kurang jelas, bisa ditanyakan setelah ibadah ya. Nanti ada ruang pertanyaan atau sharing tanya jawab itu. Nah, kita akan melihat air menjadi anggur. Ya, sudah selesai. Dan kita melihat Tuhan Yesus dari Yudea itu kembali ke Galilea, dan dari Galilea dia ke Kapernaum. Dia kembali ke Kana. Ya, Kana itu pertama kali Tuhan Yesus menyatakan tandanya, mujizat yang pertama, air menjadi anggur. Air menjadi anggur. Ya, kita akan melihat pasal 4, khususnya pasal 4. Ada beberapa orang yang dituliskan di sini, dan di kitab Injil yang lain itu lebih luas lagi. Ada bukan cuman satu arah percakapan Tuhan Yesus dengan pegawai istana ini, tetapi juga ada diminta juga tua-tua orang-orang Israel itu, Yahudi, itu diminta datang pada Tuhan oleh pegawai istana ini. Ya, pegawai ini adalah seorang kepala juga, dan membawai beberapa prajurit-prajurit yang ada. Jadi dia termasuk perwira sebenarnya, ya, termasuk ketua atau ketua apa gitu ya, pegawai istana, dan kedudukannya lumayan tinggi karena dia bisa memerintah tua-tua. Nah, artinya kalau dia bisa memerintah tua-tua, dalam Lukas itu dituliskan pasal 7, pegawai ini bisa meminta tua-tua karena dia dekat dengan Sanhedrin, dia dekat dengan Bait Allah, dengan sinagog, dan dia dikatakan dia sering membantu dan orangnya sangat baik sekali. Ya, tua-tua itu mengatakan demikian pada Lukas pasal 7. Nah, kita akan melihat, jadi posisi dari pegawai istana ini adalah seorang yang sudah kenal dengan bangsa Yahudi, dan dia bukan orang Yahudi, dia orang non-Yahudi, dia orang Romawi. Ya. Kenapa orang Romawi? Kita bersyukur
Tuhan Yesus mengatakan iman yang begitu besar itu tidak pernah dimiliki oleh seorang pun yang ada di Israel atau di orang-orang bangsa Yahudi. Apakah kalimat Tuhan Yesus itu terlalu melebih-lebihkan kalimat itu? Saya pikir tidak. Karena iman yang seperti dinyatakan di dalam respon pegawai istana ini adalah iman yang memang diharapkan oleh Tuhan. Ya, memang diharapkan oleh Tuhan. Nah, kita akan melihat satu persatu ya. Saya membahas sedikit tentang Galilea dan Kapernaum. Kita masih ingat minggu yang lalu saya menjelaskan tentang Tuhan Yesus mengutuk, memberikan celaka kota-kota yang menolak dia. Yang pertama adalah Kapernaum. Yang kedua, Bethsaida. Ya, kota yang dia memperlihatkan menyembuhkan orang lumpuh 38 tahun yang dalam kelumpuhan itu disembuhkan, dan tempat itu menolak dia dan dia kutuk tempat itu. Bethsaida. Kapernaum dikutuk. Korazim dikutuk. Dan kenapa dikutuk? Kita percaya bahwa kalau Tuhan Yesus mengatakan hal seperti itu pasti ada alasannya. Karena mereka menolak anak Allah. Mereka bukan hanya menolak, mereka menghina dan mereka tidak mau melembutkan hati, mereka mengeraskan hati. Dan Tuhan Yesus mengatakan begitu banyak mujizat terjadi di Kapernaum di Galilea, tapi orang-orang di sana tidak menerima dia karena mereka tidak bisa menerima karena alasan yang begitu aneh dan sangat ringan dan sepele. Dia berasal dari Nazaret. Dia orang yang lahir di Bethlehem dan kota-kota kecil, desa, ya. Dan kenapa itu ditolak? Bahkan Nikodemus yang ingin mengambil, dan Yusuf Arimatea ingin mengambil mayat Tuhan Yesus dan berdebat dengan Farisi-Farisi yang lain di Sanhedrin waktu penghakiman pengadilan Tuhan Yesus diadili itu, ketua Sanhedrin itu mengatakan, kamu memang dari Galilea? Kan aneh sekali. Kamu ini orang Farisi, kamu bukan dari Galilea. Dan dia tuh dari Galilea, ngapain kamu bela-belain dia? Jadi Tuhan Yesus itu posisinya kita lihat bahwa dia sangat disepelekan, sangat dihina sekali. Ya. Nah, orang-orang yang menghina posisi Tuhan, orang-orang yang menyepelekan dan membuang muka kepada Tuhan, yang tidak menerima beritanya, itu orang-orang yang masuk ke dalam kriteria orang-orang dicelakai Tuhan. Orang-orang yang akan dikutuk Tuhan, yang dibinasakan Tuhan. Termasuk orang Farisi. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Di kitab Matius, Injil Matius dijelaskan pada Matius pasal 23. Ya, jadi ini jelas sekali. Jadi banyak sekali tanda-tanda yang diberikan, mujizat-mujizat yang luar biasa, puluhan bahkan ratusan mujizat Tuhan Yesus yang tidak pernah berhenti selama dia hidup, selama dia melayani 3,5 tahun itu. Tiap hari kita tidak tahu seberapa banyak dia mengadakan kuasa mujizat, tanda-tanda, dan juga pengajaran-pengajaran yang membuat orang takjub. Ya. Oke, kita lihat pada ayat yang ke-47. 47 ya. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta. Nah, posisinya adalah meminta, memohon. Jadi dia orang yang tidak punya kuasa. Dia yang meminta. Boleh katakan arti meminta ini sama dengan mengemis. Mengemis, meminta dengan sangat, supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Sebab anaknya itu hampir mati. Jadi ada prosesnya. Dari sakit terus kemudian parah, tambah parah, tambah parah. Dengar Tuhan Yesus, anaknya mau mati ini. Ya. 48. Dan sepertinya percakapan ini adalah langsung. Kalau di kitab Injil Lukas dan juga di kitab Injil Matius itu kelihatannya tidak langsung, karena mengutus orang ya. Terus pegawainya, temannya, hamba-hambanya dia utus gitu. Kalau di sini kita lihat sepertinya ini langsung, kalimat langsung ya. Walaupun dituliskan dalam kalimat yang tidak langsung, karena Injil Matius menuliskan semua cerita tidak langsung. Nah, ini ada perkataan Tuhan Yesus ya yang menarik. 48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Jadi artinya apa? Jadi kan orang sudah melihat, orang sudah betul-betul ada saksinya dan terjadi, akhirnya menjadi anggur. Dan itu akhirnya gempar.
siapa ini? Dan keempat akhirnya ya. Dan semua orang akhirnya tahu. Semua orang ingin tahu siapa Yesus itu. Dan mereka mencari tahu di mana Yesus itu. Dan mulai hari itulah Tuhan Yesus menjadi seorang pribadi yang diburu oleh orang-orang yang di dalam kesengsaraan, di dalam penderitaan, di dalam sakit penyakit, orang-orang yang menerima segala tanda petik akibat-akibat dosa itu, dan mereka mencari Tuhan Yesus untuk meminta tanda dan mukjizat itu. Ya, jadi ini ya, posisinya adalah meminta tanda. Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Jadi banyak orang Galilea itu melihat tanda gitu ya. Ini kan orang Galilea yang di Danau Galilea kan ada kota Kapernaum, ada juga di bawahnya itu Kana dan kota-kota yang sekitarnya itu. Dan semua orang itu melihat tanda itu mereka percaya, melihat tanda itu percaya dan mendengarkan kesaksian dari teman-temannya, dari saudara, dari segala orang yang ada yang membahas itu, mereka bertanya-tanya dan banyak orang yang melihatnya itu percaya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Artinya apa? Jadi kalau kamu tidak melihat mukjizat yang sudah terjadi, apa kamu percaya nggak? Situ. Ya. Jadi orang Galilea dengan orang Samaria atau Yudea itu berbeda. Berbeda apa? Mereka menerima banyak mukjizat dan mereka baru percaya. Sedangkan orang dari Yudea, orang dari Samaria ini, orang-orang yang tanda petik sebenarnya di luar daripada lingkup orang Yahudi yang tanda petik memelihara itu. Orang Samaria itu orang yang bercampur gitu ya. Yudea itu orang-orang pemberontak dan lain-lain gitu. Nah, mereka merasa bahwa mereka lebih tinggi, mereka lebih rohani gitu. Nah, Tuhan Yesus mengatakan orang Galilea dengan orang Yudea itu beda. Beda apa? Yang di sana beriman dengan melihat baru beriman. Sedangkan pegawai istana ini dan seluruh orang di rumahnya yang percaya itu tidak melihat, cuman mendengar dan dia percaya. Mana yang kita pilih? Nah, gereja itu dibagi menjadi dua. Ya, kita orang percaya juga menjadi dua. Banyak orang percaya kalau terjadi mukjizat, saya baru percaya. Kalau terjadi satu kuasa yang luar biasa, saya baru percaya. Saya mau mengikut Tuhan Yesus. Kalau terjadi kuasa yang seperti ini, terjadi ini. Jadi kalau nggak terjadi gimana? Saya nggak mau ikut. Saya tidak mau percaya. Nah, itu pertanyaan itu ditanyakan kepada siapa? Kepada pegawai istana ini. Pegawai istana dari istana Herodes ini. Nah, kita berpikir sejenak. Kenapa Tuhan Yesus tidak mengatakan jika kamu melihat tanda dan mukjizat, kamu pasti percaya? Kenapa? Karena pada ayat yang kedua, pasal kedua dan juga pasal ketiga kita baca, Tuhan Yesus mengatakan kalimat-kalimat yang membuat kita harus berpikir. Dalam Injil Yohanes ini, itu tidak ada satu orang yang bisa percaya Yesus anak Allah kecuali dengan satu, dilahir barukan. Mereka akan percaya karena melihat, mereka percaya akan melihat. Sampai ujung kitab Injil Yohanes, kita tahu Thomas itu mau membuktikan melihat dulu, baru dia percaya. Dan Tuhan Yesus ingatkan ini, kamu melihat, kamu percaya. Kalau kamu nggak melihat gimana? Kalau kamu tidak disembuhkan gimana? Kalau kamu tidak mengalami terobosan dalam hidupmu gimana? Kalau kamu dalam kesulitan dan Tuhan tidak menengok kamu gimana? Tuhan tidak melawat kamu dan Tuhan membiarkan kamu. Bagaimana? Nah, saudara, kita tahu setelah Thomas itu menuntut Tuhan supaya dia mencucukkan tangannya pada pasal yang terakhir gitu ya. Nah, saudara, dalam Injil Yohanes itu Tuhan Yesus itu sangat terbuka dan dia tuh mengerti kelemahan hati kita, iman kita, dan tahu keterbatasan kita. Dan dia mengizinkan dan memberikan tangannya. Nah, silakan, cucukkan. Dan bukan cuma tangan, saudara. Sampai ke lambungnya pun dicucuk dengan Thomas.
Ada satu lukisan yang sangat indah. Tuhan Yesus memberikan perutnya yang masih ada tanda itu ya, tombak itu, dan tangan Thomas itu dengan sangat ingin tahunya dalam kebodohannya, di dalam ketidakmengertiannya, di dalam keraguannya, dia ingin membuktikan itu. Dan begitu jelas sekali wajahnya itu, waktu dia memasukkan itu, adalah wajah yang bukan percaya. Wajah yang bimbang. Dan bagaimana wajahnya itu jelas sekali bukan wajah orang percaya. Dan kemudian dicucukkan. Begitu dia mencucukkan ke lambung Tuhan itu, Thomas langsung kena sengat satu kekuatan yang luar biasa. Dan dia mengatakan satu kalimat, ya Tuhan Allah. Apakah Tuhan kemudian mengatakan, berimanlah seperti Thomas, kamu akan diberkati Tuhan? Enggak. Tuhan mengatakan kalimat yang berbeda sekali. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Jadi begini, Thomas ini dan pengalaman orang-orang Galilea dan semua orang-orang yang di dalam Injil Yohanes itu diperlihatkan jelas oleh Rasul Yohanes dan termasuk dia sendiri. Kegagalan dia mengikut Tuhan adalah dia ingin ada bukti. Imannya selalu minta bukti. Dan itu adalah Injil Yohanes. Jadi bukan karena tidak ada bukti, bukan tidak ada tanda, bukan tidak ada mujizat. Karena terlalu banyaknya bukti, tanda, dan mujizat, kita gagal beriman. Dan ini yang terjadi di seluruh kekristenan sekarang. Begitu sulitnya kita memberitakan orang. Selalu kalau saya percaya pada Tuhan, saya dapat apa? Kalau saya percaya pada Tuhan Yesus, saya dapat apa? Kenapa hidup saya kok tambah susah? Beriman pada Tuhan Yesus, saya diusir dari keluarga. Beriman kepada Tuhan Yesus, saya dipecat dari tempat saya. Saya tidak mendapatkan posisi dan banyak yang lain. Bahkan ada yang dibunuh karena mengikut Tuhan oleh keluarganya sendiri. Masihkah kita percaya? Ini yang menjadi satu iman yang akan membuktikan dalam dirinya, kamu iman yang hidup atau kamu iman mati. Kamu iman yang setengah-setengah atau sepenuh hati. Kamu punya iman yang sungguh-sungguh lurus atau bengkok-bengkok. Kamu punya iman yang memandang pada Kristus atau memandang pada dunia. Nah, di sini kita penting sekali. Saya percaya kepada Kristus atau saya percaya pada perbuatan-perbuatan Kristus yang saya tuntut dan terjadi. Atau saya percaya pada Kristusnya. Nah, di sini kita belajar. Satu kekuatan iman yang ditulis oleh penulis-penulis dan para teolog reform dan juga puritan. Iman itu selalu ada wujud kepada satu pribadi. Bukan kepada perbuatan, bukan kepada hal-hal yang peristiwa-peristiwa. Iman tidak pernah itu menyenderkan seluruh kepercayaannya, keyakinannya kepada peristiwa-peristiwa yang ada. Kenapa? Walaupun itu dari Tuhan, tapi iman kita bukan berdasarkan itu. Saya beri contoh. Jadi kalau suatu hari saya memberikan uang kepada anak saya, uang jajan, kan? Dan kemudian saya berikan uang itu lebih banyak. Oke, karena saya perhitungan, dia nanti ada ekstrakurikuler gitu kan, sampai jam 3 sore atau sampai lebih gitu. Jadi dia butuh makan nggak sekali, bisa 2 kali. Nah, saya berikan makan itu lebih, itu kan lebih. Ya, dia bersyukur, ya, dia akan itu. Dan pada suatu hari, karena saya melihat, wah ini dia sudah punya tabungan, dia sudah punya menyisihkan uang, maka dia kelebihan-kelebihan itu sudah ditabung, dan saya katakan, kamu hari ini tidak saya beri uang. Kenapa nggak saya beri uang? Karena saya tahu dia memiliki uang, masih ada uang. Nah, saya tanya, perasaan seorang anak waktu orang tua tidak memberikan, walaupun dia punya, bersyukurkah anak itu? Jawabannya apa? Tidak. Dia merasakan, kenapa ya kok saya nggak dikasih? Padahal
Orang tua berpikir, loh kamu kan ada uang, masih ada uang. Saya nggak kasih kamu karena uang sisa yang saya beri itu banyak sekali. Dan itu bisa sampai 2-3 hari kamu bisa atur itu. Tapi dia tidak merasa dia mendapatkan kelimpahan berkat itu. Tapi dia menuntut kamu nggak kasih saya. Padahal ini sudah ada. Dan banyak orang Kristen yang berpikir demikian. Beriman itu bukan melihat apa yang sudah Tuhan serahkan pada dia, begitu banyak berkatnya. Tapi dia menuntut terus. Kalau saya ditanya, Pak, minta berkat boleh nggak? Boleh. Siapa ngomong nggak boleh? Boleh, boleh. Saya tanya, kamu sudah diberkati belum? Sudah. Lah, kenapa minta berkat? Berkat apa? Minta berkat apa kamu? Minta berkat istri lagi gitu? Minta berkat rumah lagi gitu? Nah, untuk apa gitu? Nah, kenapa Tuhan tidak memberikan hal-hal seperti itu dan Tuhan tahan itu? Karena Tuhan tahu bahwa kita ini memiliki yang ada banyak di sekeliling kita yang kita tidak melihat dan kita tidak beriman kepada hal-hal yang sudah Tuhan tanam. Ya, kita kembali pada teks sekarang. Ya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Jadi iman yang berdasarkan seeing adalah iman yang tidak hidup. Iman yang berdasarkan melihat, kalau saya melihat, saya percaya. Iman yang didasarkan pada pembuktian, saya baru percaya. Maka iman itu adalah iman yang akan menyangkali kepercayaanmu. Kenapa? Karena kalau tidak kamu lihat, kamu nggak percaya. Kalau tidak terjadi, kamu tidak percaya. Jadi imanmu berdasarkan apa? Bukan berdasarkan kepada Kristusnya, tapi berdasarkan apa? Apa yang saya terima, apa yang saya lihat. Padahal iman sejati bukan berdasarkan perbuatan kejadian-kejadian, tapi berdasarkan akan iman kepada firman Kristus, perkataan, ucapan Kristus. Kita belajar Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa yang dikatakan? Kalau kamu tidak menyembah aku adalah Allah, aku adalah Kaisar, aku adalah orang yang tertinggi, dan aku Nebukadnezar. Kan? Kalau kamu tidak menyembah aku dan menyembah Allahmu terus, aku bakar. Dan mereka mengatakan satu kalimat yang indah sekali. Apa kalimat itu? Iman bukan karena melihat, bukan karena dibuktikan. Nah, ketiga tokoh iman ini, ya, hero of faith, tokoh iman atau pahlawan iman ini, mengatakan kepada Nebukadnezar satu kalimat ini. Kalaupun Allah kami tidak menolong kami, tidak menyatakan kuasanya untuk menolong kami, dia mengatakan apa? Aku tetap menyembah dia dan tidak nyembah Allahmu, tidak nyembah kamu. Dengan resiko apa? Kematian, dibakar hidup-hidup. Jadi kita lihat di sini, iman yang hidup itu melampaui kematian, melampaui dari seluruh penderitaan, melampaui dari seluruh daripada pergumulan kita. Iman itu melewati itu. Dan itulah iman. Dan kita belajar iman yang ada yang diceritakan oleh Tuhan Yesus ini, yang dianugerahkan kepada pegawai istana ini. Jadi iman yang tidak melihat buktinya, tidak melihat, tapi dia tetap percaya. Iman yang mendengar dan percaya. Dan itulah iman yang sejati. Ya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ada satu kalimat yang sangat penuh makna dan ada semacam otoritas, tunduk dan semuanya. Ya, kita lihat. Demikian. Ayat 49, pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Ya. Karena dia beriman bukan karena melihat. Tuhan katakan, pergilah, anakmu hidup. Karena dia melihat imannya bukan karena melihat, tapi karena percaya kepada dia. Pergilah, anakmu hidup. Ya. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Nah, ini iman proses yang pertama, percaya yang pertama. Yang kedua itu ayat yang ke-53. Ya, kita baca 53.
Maka teringatlah ayah itu. Nah, sekarang dihubungkan ayah ya, anak-anak hambanya ini. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Persis kemarin siang itu saya bertemu dengan Tuhan Yesus ngomong begini, dan sekarang ayah anak itu, pegawainya itu, hambanya itu ngomong, kapan terjadi? Siang. Dan orang pegawai istana berpikir, loh berarti dia ngomong persis kamu sembuh. Dia tidak melihat. Dia tidak bisa mengatur dalam pikirannya bagaimana ini terjadi. Nggak bisa. Dia cuma percaya. Nah, percaya yang pertama, yang ayat 50 tadi, ayat 50, orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan. Itu adalah iman yang lahir dari anugerah Tuhan. Dan itulah status iman yang beranugerah, yang memiliki kekuatan yang dibukakan karena percaya dia mengerti itu. Dan kemudian Tuhan buktikan, dan waktu dia datang, dia percaya lagi sekarang. Percaya yang kedua, lapisan kedua apa? Percaya di dalam wujud iman itu. Nah, kita ada bedanya ini ya. Pertama, iman yang percaya kepada Kristus dan perkataannya, dan kedua, percaya kepada kesetiaan dan ketaatan waktu dia berjalan, terbuktilah akhirnya terjadi. Nah, Tuhan katakan, karena kamu tidak melihat, maka kamu memiliki iman yang hidup ini. Dan iman yang hidup itu terwujud di dalam seluruh tindakan dalam ketaatan. Dan Tuhan berikan kesetiaan Tuhan kepada kamu yang setia. Dan kemudian terlihat apa? Anak itu hidup. Anak itu sembuh. Apa bedanya iman ini? Nah, saudara jangan dibalik. Jangan dibalik kenapa? Saya nggak peduli perkataan Tuhan. Yang penting anak saya hidup. Anak saya sembuh. Anak saya tidak sakit. Keluarga saya kemudian tidak mengalami kemiskinan, tidak mengalami ketidaksejahteraan, ketidaknyamanan. Saya ingin menjadi orang Kristen yang sangat indah, sangat baik, sangat limpah dan semuanya dalam hitungan sebagai manusia dunia ini. Seperti itu. Maka waktu kita melihat bukti yang di sini dan waktu kita lihat semua terjadi di sini tanpa adanya Kristus di sini, maka iman di sini itu iman yang kosong, melompong dan sia-sia seperti gung yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Jadi statusnya adalah saudara harus percaya pada Kristus. Dan waktu kamu percaya pada Kristus dengan perkataannya dan kamu melihat dia dan percaya, hak Tuhan waktu dia memberikan pergilah anakmu sembuh, itu adalah membuktikan bahwa Kristus adalah ilahi. Bagaimana jika Kristus tidak membuktikan itu? Dia tetap ilahi. Nah, iman saya tetap pada Tuhan. Kalau dia tidak memberikan gimana? Kalau dia mati gimana? Dia tetap percaya pada Tuhan. Dan iman itulah yang bisa menerima terwujud atau tidak terwujud. Karena ini menyatakan satu keilahian Mesias, Kristus, maka dinyatakan bahwa pasti terwujud karena berkaitan bukan dengan saya. Berkaitan dengan keilahian Kristus. Nah, ini bedanya. Jadi waktu saya menuntut, bukan berkaitan dengan keilahian saya, bukan, termasuk pendeta-pendeta. Saya mengatakan mujizat pasti harus terjadi. Kamu memang Kristus itu? Bukan, kamu bergantung pada Tuhan Yesus. Iman yang bergantung pada Tuhan, iman yang hidup. Tetapi kalau saya kemudian menuntut itu berjalan, dan saya menolak Kristus dengan menuntut ini, maka iman saya membawa saya kepada keraguan dan penghakiman Tuhan. Dan iman saya kosong nanti. Sia-sia. Kenapa? Karena perkataan Kristus dan pribadi Kristus itu tidak menjadi kekuatan saya. Jadi saya ya menjadi yang menentukan keilahian Tuhan. Wah, ini celaka sekali. Coba kita pikir baik-baik. Jadi Kristus yang kita percaya, dia ilahi, dia membuktikan keilahiannya dengan mujizat itu. Terus kita menuntut, wah harus terjadi. Kalau nggak terjadi, wah nggak bisa. Aku beriman, sudah beriman. Aku sudah percaya mati-matian. Dan aku sudah, ya bukan hanya percaya, 2000 percaya, ribuan percaya saya. Nah, siapa sekarang yang ilahi? Saya atau Tuhan? Saya tanya sekarang. Dan banyak pendeta mengajarkan kamu yang ilahi, kamu yang bisa tentukan, kamu yang bisa mendatangkan mujizat. Wah, ini pengajaran yang jauh berbeda dengan Alkitab. Jadi waktu ditunjukkan mujizat itu terjadi, menyatakan keilahian Kristus. Kalau kita menuntut itu terjadi karena kita yang ilahi.
Dan itu tidak diminta oleh Tuhan. Percaya yang kedua ada percaya karena taat atas perkataan Tuhan, terjadilah itu. Jadi tetap pusatnya adalah pada Kristus. Kalau ini tidak terjadi gimana? Ya saya harus tahu bahwa ada hal yang lebih baik yang Tuhan inginkan. Dan banyak cerita-cerita dalam Alkitab, Rasul Paulus, Petrus dimasukkan penjara, nggak dikeluarkan sampai mati dia. Dipenggal kepalanya, digantung, dan kemudian disalib. Jadi tolong Tuhan. Apa kurang doanya? Enggak. Apakah mereka tidak percaya pada Tuhan? Terus kemudian karena tidak ditolong Tuhan, terus mereka kemudian dihukum mati, terus mereka menuntut pada Tuhan? Enggak. Mereka sadar. Keilahian bukan saya, Kristus. Kalau dia nggak tolong saya, puji Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya dia. Nggak ditolong pun, saya percaya dia Tuhan saya. Nah ini loh iman yang hidup. Tidak ditentukan dengan apa yang kita buktikan, apa yang kita lihat. Tapi kita manusia, dan juga pada umumnya orang Kristen, selalu ingin pembuktian-pembuktian itu. Menunjukkan apa? Supaya kamu kalau ilahi, ayo tunjukkan. Bukan, itu yang ilahi saya, bukan Tuhan Yesus. Kalau memaksa itu berarti saya yang maksa gitu. Coba perhatikan kalimat-kalimat orang yang menghina Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus disalibkan. Apa yang dikatakan? Hampir sama semua. Kamu ya bisa menolong orang, melakukan mujizat, orang-orang yang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa tercelik. Kamu nolong dirimu sendiri nggak bisa. Nah, saya tanya sekarang. Jadi Tuhan Yesus pun waktu melakukan mujizat itu untuk dirinya nggak? Enggak. Untuk siapa? Untuk Bapaknya. Jadi Tuhan Yesus pun memberikan contoh pada kita iman yang benar. Iman yang bukan untuk dirinya, untuk kepentingannya. Tapi dia masuk dalam perjalanan yang penderitaan Via Dolorosa, jalan salib itu, dan sampai dia mati. Dia tidak membela dirinya karena itulah jalan Bapaknya. Itulah yang harus dia jalani, dan termasuk diri kita. Tidak selalu hidup kita itu di dalam kelurusan, tidak selalu hidup itu dalam keriangan, kegembiraan. Suatu waktu kita melihat ada hal-hal yang menimpa kita, kesulitan-kesulitan. Dan iman kita berada di mana? Kita ingin seperti Tuhan Yesus, yang diolok oleh orang di bawah salib, oleh orang-orang tentara yang menghina dia dan orang-orang sekitar, ya termasuk orang Farisi, ahli Taurat semua itu. Hei, kamu itu, mana kuasamu? Buktikan di mana kuasamu. Nah, di situ kita melihat orang-orang ini menghina Tuhan Yesus. Orang-orang ini ada orang yang akan binasa. Coba perhatikan. Menuntut supaya Yesus menyelamatkan diri. Menuntut supaya Tuhan melakukan mujizatnya. Saudara, kita sedang membuat diri kita ilahi di atas Tuhan. Memerintah Tuhan. Dan ini celaka sekali. Dan kita diajar dengan pengajaran-pengajaran seperti ini. Berdoalah yakinlah kamu dengan sungguh-sungguh. Bukan seperti itu. Kita harus percaya yang berdaulat itu siapa. Yang menentukan semua itu siapa. Jadi tanda mujizat boleh ada dan boleh tidak ada. Dan itu bergantung pada percakapan, perkataan, ucapan Tuhan Yesus. Kehendak dia. Ya inilah iman yang sejati. Ya kita sudah ngerti nih ya. Nah, kita lanjutkan sekarang ya. Lahirnya iman dan hidupnya iman. Jadi dikatakan perkataan tentang hidup. Ya, saya akan bahas ini. Jadi, apa sih yang dinamakan iman yang menghasilkan satu buah yang terwujud dan konkret adalah, saudara, kita bergantung pada perkataan Tuhan, bergantung pada firman Tuhan. Dan hidup kita ini akan menghasilkan ketaatan-ketaatan yang berlimpah-limpah buahnya. Bukan buah yang berasal dari dunia ini. Artinya kekayaan, bukan itu, saudara. Buahnya itu apa? Saudara, hati kita tuh penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan satu pengampunan, penuh dengan kesabaran, dan itu buahnya tuh berlimpah-limpah. Bukan buah emas, perak, terus kemudian rumah, sepeda motor, kekayaan, harta dunia, benda ini. Bukan, saudara, bukan. Tidak ada urusan sama sekali. Dan kekayaan rohani surgawi adalah kekayaan hati kita. Bukan kekayaan yang kita lihat yang fana sekali, ya, sangat sementara dan layu dan lenyap dalam sekejap. Ya. Oke, jadi kita sudah mengerti ini, iman yang lahir karena percaya yang pertama, dan lahirlah iman yang bergantung pada perkataan Tuhan, dan kedua, iman yang dibuktikan. Kenapa? Karena kamu percaya Tuhan itu ilahi, Tuhan bisa membuktikan dalam hidupmu perkara-perkara yang ajaib. Ya, itu iman yang berdasarkan pada percakapan Tuhan.
Nah, kalau nggak terjadi perkara ajaib gimana? Dan itu hak Tuhan, karena Tuhan ingin mendidik kita, mengajar kita, menguji kita, supaya kita tekun, supaya kita sabar. Dan itu ada dalam suratan Korintus dan juga Roma pasal 5, yang kita bisa belajar itu. Nah, kita akan melihat bahwa banyak sisi dalam Alkitab. Kita tidak bisa membaca Alkitab itu sisi cuma satu ayat ini selesai, kita tidak mau tahu ayat yang lain. Enggak, kita harus seimbang semua. Makanya kita beriman itu jelas dikatakan bahwa iman itu seperti kasih yang ada buahnya. Iman itu selalu menghasilkan buahnya. Apa buahnya? Yaitu sifat-sifat ilahi itu akan lahir dan berlimpah-limpah mengalir dalam hidupmu. Dan itulah iman yang sejati. Ya. Oke, kita akan bahas yang kedua adalah perkataan tentang hidup. Ya. Kita lihat ayat 50. Perhatikan ya, yang pertama. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Namanya 51. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya itu telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. 2. Ayat 53. Nah, demikian. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Nah, saudara, kita belajar ini. Apa artinya hidup? Artinya tidak mati. Jadi Injil Yohanes itu mengajar kita dualisme rohani, bukan dualisme orang Yahudi ya. Jadi ada gelap, ada terang, ada percaya, ada keraguan, gitu kan? Terus ada hati yang sungguh-sungguh dipimpin oleh keinginan-keinginan surgawi, dan ada hati yang dipimpin oleh keinginan-keinginan duniawi ini. Daging dan roh. Gitu kan? Jadi orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan dan orang-orang selalu bergantung kepada dunia ini. Dan dibagi menjadi dua seperti itu. Artinya apa? Bahwa iman yang sejati itu, iman yang bergantung sepenuhnya kepada perkataan Tuhan. Dan iman yang bergantung kepada apa yang dia lihat, apa yang dia percaya, itu sangat rapuh. Dan iman itu bisa ambruk sewaktu-waktu. Kenapa? Waktu Tuhan tidak menyatakan seperti yang kita mau. Baik doa kita, baik keinginan kita, pikiran kita, itu sulit sekali. Kita tahu bahwa perjalanan dari para tokoh iman, mulai dari Abraham, Ayub, dan sampai tokoh-tokoh iman yang lain, tidak ada satu tokoh iman yang jalan hidupnya itu tidak ada pergumulan, tidak ada kelemahan-kelemahannya. Dan semua dinyatakan dalam Alkitab. Mereka memiliki iman yang berwujud, iman yang setia, dan mereka walaupun dalam kelemahan, dalam dosanya, dalam kekeliruannya, mereka tetap memandang pada Tuhan dan menantikan perkataan dan kebenaran firman Tuhan. Ayub sama. Nabi-nabi seperti Amos, Yunus semua sama. Habakuk juga sama. Ayub itu lebih lagi. Coba kita bayangkan. Nggak masuk akal. Kita sulit sekali menerima hidup seperti Ayub. Bahkan Ayub juga ingin sekali menuntut Tuhan supaya menjawab kenapa saya seperti ini. Dan saya percaya di dalam gereja-gereja yang mengandalkan kekuatan iman, kekuatan healing movement semuanya itu, mereka nggak akan pernah mau membahas Ayub. Coba lihat Ayub. Mereka membahas Ayub paling-paling itu adalah bagaimana Ayub kekayaannya, terus kemudian dia dikembalikan oleh Tuhan. Tapi dia tidak pernah membahas rahasia penderitaan Ayub di dalam Kristus. Bagaimana dia akhirnya diubahkan Tuhan dalam pandangan hidupnya, pandangan dia tentang Allah, dan dia mencabut seluruh daripada keinginan dia yang ingin mendikte Tuhan, ingin sekali untuk menilai Tuhan, dan dia tutup mulutnya dalam abu dan debu. Dan ini satu kesaksian iman yang sangat jelas, nyata, dan imannya itu akhirnya timbul seperti emas yang murni. Itu iman Ayub. Dan Tuhan katakan dengan jelas bahwa iman pegawai istana ini memiliki iman yang tidak seperti orang-orang Israel. Dan hampir semua orang Israel, dari zamannya Musa sampai Tuhan Yesus, sama. Iman yang melihat. Sama. Saya juga sama sebenarnya. Mengalami hal seperti itu.
Dalam kesulitan kita ingin Tuhan itu membereskan kesulitan kita. Tuhan ingin segera untuk menindak semuanya dan kemudian membereskan, dan akhirnya kita hidup bahagia, hidup yang lancar, hidup yang benar-benar. Enggak, Tuhan. Bahkan di luar dari pikiran kita, kesulitan-kesulitan itu membawa kita ada rahasia-rahasia Allah. Melimpahi kita dengan kekuatan yang luar biasa. Dan kita nggak pernah menghitung itu. Bagaimana orang yang kecil kemudian bisa mendukung kita. Orang-orang yang dulu menjadi musuh kita, berbalik kepada kita, kemudian mendukung kita. Itu nggak masuk akal semuanya. Kenapa? Karena karakter Kristus dalam diri kita. Waktu kita di dalam masa-masa kesulitan pergumulan itu orang-orang sekeliling kita itu menjadi satu tarikan yang luar biasa untuk kesaksian Allah, kesaksian Kristus. Sehingga orang-orang itu akhirnya terbuka hatinya kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, kita tetap hidup seperti itu. Dan orang-orang di sekeliling itu akhirnya mengakui apa yang benar dalam jalan hidup kita. Dan mereka tahu apa yang lemah dalam hidup mereka. Dan mereka seringkali berkata, wah coba ya, kami tahu sebelumnya. Nggak bisa, kenapa? Karena sudah diatur Tuhan demikian. Dan tidak ada jalan dalam hidup kita yang kita nggak bersyukur. Setiap jalan iman kita menuntun kita supaya kita penuh dengan ucapan syukur. Sebenarnya ada satu stage terakhir dari iman. Jadi pertama, iman yang dilahirkan kepada Kristus sebagai fokusnya, dan kemudian pada kesetiaan Tuhan terwujud di dalam seluruh hidup kita. Dengan apa? Dengan taat. Dan kita melihat karya-karya Tuhan yang ajaib, kesembuhan-kesembuhan yang luar biasa, bukan fisik sekali, bukan. Tetapi kekuatan surga itu mengiring kita. Dan terakhir apa? Yang ujung terakhir apa? Dalam setiap pergumulan tokoh-tokoh iman, Abraham semua, Ayub, Musa semuanya, termasuk Yosua dan Daud, Salomo. Apa ujung terakhir dari iman adalah give thanks, faith. Iman yang selalu mengucap syukur. Iman yang tidak terkalahkan dengan segala kesulitan hidup. Walaupun sulit, tetap dia mengatakan apa? Puji Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Orang nggak masuk akal, kok bisa dia gini? Orang nggak bisa ngerti. Tapi setelah lewat berapa tahun, 5 tahun, 10 tahun, baru orang tahu, oh kamu ngalamin ini, Tuhan bukakan hal seperti ini, hal seperti ini. Wah, luar biasa sekali. Saya beri contoh, ya pengalaman saya di dalam pelayanan rohani. Saya nggak pernah kepikir saya bisa kembali melayani dan mengajar di satu sekolah teologi misi khususnya, yang dulu sudah bertemu saya lama sekali, ya, Dr. Ki Tambunan ini. Dan kemudian sekarang kita bisa gabung. Setelah peristiwa ini semua, baru saya tahu, oh Tuhan itu maunya seperti ini. Jadi saya ditempatkan lagi di tempat di mana kerinduan Tuhan dan kerinduan saya itu menjadi satu hati. Dan akhirnya ketemu di misi. Di tempat sekolah misi yang betul-betul bermisi untuk orang-orang yang dikirim ke desa, ke pelosok, ke daerah-daerah seperti itu. Dan dipersiapkan dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah pernah mengalami itu semua. Dan kita bersyukur, kenapa? Karena jalan Tuhan setelah hampir 17 tahun, saya nggak bertemu, akhirnya bertemu, dan disitulah ada satu belas kasihan Tuhan yang luar biasa. Dan saya bersyukur karena iman itu selalu terwujud, dan ujung akhirnya adalah iman itu penuh dengan kemenangan. Bersyukur selalu. Apapun terjadi, bersyukur selalu. Ya. Oke, dan itulah dikatakan sebagai iman yang hidup. Ya. Nah, kita bersyukur hari ini kita sudah mendengarkan penjelasan. Jadi apakah iman itu harus melihat? Jawabannya adalah tidak harus. Tapi iman itu harus mendengar. Ya, iman sejati, iman yang hidup harus mendengar. Waktu kita mendengar, apa yang terjadi? Semua yang mati itu akan dihidupkan oleh Tuhan. Jalan kita, kemudian anak kita, kemudian apapun yang terjadi dalam seluruh kehidupan itu semua akan dibereskan dan dikerjakan oleh Tuhan. Dan ada misteri-misteri yang kita tidak tahu, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti yang terjadi pada tanda kedua. Tanda apa itu? Anak itu yang sakit keras itu akhirnya bangun kembali, akhirnya sembuh. Pergilah, dikatakan, anakmu hidup. Jadi perkataan Tuhan Yesus sebenarnya anakmu hidup artinya apa? Bahwa anak itu sakit keras dan Tuhan Yesus tidak datang, dan anak itu sebenarnya mati. Anak itu mati. Jadi hidup anak itu sudah di ujung kematian, dan Tuhan katakan, anakmu sembuh. Enggak. Tuhan nggak katakan anakmu sembuh. Enggak. Tuhan katakan anakmu hidup.
Apa bedanya anak musuh dengan hidup? Saya tanya, bedanya apa? Kalau sembuh, itu merupakan satu perbuatan yang menyembuhkan penyakitnya. Kalau hidup adalah dia menyembuhkan seluruh hidupnya. Jadi anak itu akhirnya percaya Tuhan, dan pegawai percaya Tuhan, hamba-hambanya percaya Tuhan, seluruh rumah itu percaya Tuhan. Dan itulah ucapan syukur kemenangan. Iman itu akhirnya membawa satu kekuatan luar biasa dan membukakan benih-benih firman yang ditanam oleh Tuhan kepada orang-orang itu. Kemudian dengan kejadian itu, anakmu hidup itu, semua orang akhirnya percaya. Dan kita bersyukur hari ini. Ya, mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Kami mohon pertolongan-Mu. Biarlah Engkau sendiri akan membawa iman kami, supaya bukan menjadi iman yang melebihi daripada takaran, tapi selalu mencari perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang di atas. Selalu mencari Tuhan, selalu mencari perkataan Tuhan. Dan iman inilah iman yang benar-benar berasal dari Roh Tuhan. Melalui hidup kami yang baru, Engkau memberikan iman yang terwujud di dalam seluruh kesetiaan yang mau bersama-sama dengan Tuhan. Dan kapanpun Tuhan, kami selalu dimeteraikan dengan nyawa Kristus, dengan darah Kristus. Dan kami tidak mungkin terpisah lagi dengan Tuhan selama-lamanya. Bahkan maut, kematian, sakit penyakit, dan segala dosa kami tidak akan bisa menghukum kami dalam kematian dan hukuman kekal. Karena Kristus yang sudah memeteraikan dengan kami. Dan iman inilah yang akan kami nikmati, yang akan terus membawa kami dalam sukacita yang besar, sampai kami bertemu dengan kegembiraan hari Tuhan, hari penghakiman, dan hari pemisahan, hari konsumasi, hari yang sangat bahagia, dan kami bertemu dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin.